Halo semuanya, balik sama gue Wan di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal langsung aja ngajak lu semua untuk membahas mengenai Game Week 31. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, pertama-tama langsung aja gue ajak lu semua untuk membahas mengenai tim gue di Game Week 30 kemarin, dimana ini udah lama banget ya. Gue bahkan udah lupa tim gue tuh siapa aja, poinnya berapa, karena international break yang lumayan lama ya, seminggu 2 minggu ini gue udah lupa beneran tim gue tuh siapa aja. Jadi barusan gue cek lagi, dimana ternyata gue kemarin mendapatkan 53 poin di sini dengan panah merah ya. Pastinya ini adalah panah merah bisa dibilang ketiga berturut-turut gue, walaupun panah merahnya kecil-kecil banget nih. Gue dari game week 28 sampai game week 30 nih 43.000 sampai 44.000 doang, cuma tetap aja ini panah merah lagi ketiga kalinya. Dimana di sini seperti yang kalian harusnya masih ingat, game week 30 kemarin ini blank game week terbesar ya bisa dibilang di FPL musim ini, dimana yang bermain tuh cuma 4 pertandingan atau 8 tim. Dan di sini gue tuh sebenarnya punya sekitar 10 pemain yang bermain kecuali Salah kalau lihat harusnya. Tapi turns out ternyata Rafinha nggak bermain dan juga Kilman di sini nggak bermain ya. Jadinya yang bermain tuh di tim gue cuma 8 doang, dengan yang bisa dibilang Gabriel 8 poin tuh menurut gue lumayan oke. Saka 11 poin, transfer gue di game week ini bisa dibilang lumayan bagus. Kemudian Kane kapten gue juga bener dapat 13 poin ya. Sisanya semuanya blank, 1 poin, 2 poin, dan ya nggak bermain sama sekali gitu kan. Dan sekarang gue akan langsung aja ngajak lo semua untuk membahas mengenai jadwal di game week 31 sampai dengan game week 38 nantinya, karena menurut gue ini penting banget untuk kita bisa navigasi tim kita di 8 game week terakhir. Bisa dibilang pastinya ini krusial banget, pemilihan chip, penggunaan chip, bahkan sampai strategi transfer ini menurut gue harus bener. Jadi coba kita lihat langsung aja bagaimana jadwal sampai dengan game week 38 nantinya. Nah oke, seperti biasa di sini gue ngambil data dari Ben Krelin, di mana dia udah memprediksi beberapa ini ya, bisa dibilang game week 31 sampai game week 33 kan kalau nggak salah udah fix. Sedangkan di sini dia masih prediksi untuk game week 36 sama game week 37 yang masih ada tanda tanyanya, karena ini belum secara official diumumin di FPL. Tapi kalau lihat di sini game week 31, gue ingetin lagi buat lo semua, Burnley akan berhadapan dengan Manchester City dan juga Everton. Dan tim kedua yang double game week itu adalah Everton yang akan menghadapi West Ham dan juga Burnley ya. Jadi cuma dua tim ini bisa dibilang agak sedikit ya nggak bagus ya, bahkan bisa dibilang Burnley lawannya City satunya. Dan untuk Everton sendiri kita tahu bagaimana performanya Everton ini, bahkan lagi mau berjuang ya buat nggak degradasi kan. Jadinya pastinya menurut gue kurang menarik untuk kita. Kalau lo punya chips triple captain gitu, saran gue bener-bener jangan pakai harusnya ke pemain-pemain yang double game week di game week ini, karena menurut gue lumayan jelek. Untuk game week 32 di sini kalau lihat juga nggak ada double game week atau blank game week. Yang ada double game week dan blank game week di sini adalah game week 33, di mana bakal ada 3 tim yang blank, Aston Villa, Leeds, dan juga Wolves. Dan menurut gue ini adalah 3 tim yang bisa dibilang banyak banget pemain-pemainnya harusnya banyak orang punya ya. Kayak Aston Villa banyak orang mungkin punya Watkins di depan, punya Coutinho atau Ramsey di tengah, punya Ding di belakang sebagai back. Dan untuk Leeds mungkin orang banyak punya Rafinha doang. Untuk Wolves kayak gue banyak punya pertahanannya, kayak gue punya kipernya Josesa, gue punya Kilman, atau lu semua punya mungkin tambah lagi Jimenez. Jadinya pastinya lu harus perhatiin juga tim lu bagaimana menghadapi game week 33 ini. Untuk gue sendiri, karena gue masih punya free hit, jadi gue rasa gue akan melakukan free hit di sini. Karena kenapa gue melakukan free hit di game week 33 di sini? Pertama, gue punya beberapa pemain yang blank di sini, dan gue rasa nggak akan cukup waktunya untuk gue masukin pemain-pemain yang blank itu. Dan ditambah lagi menurut gue agak sedikit sayang kalau gue keluarin pemain-pemain yang blank itu, karena ditambah di sini lu lihat Leeds sendiri dia masih lawan Southampton dan juga Watford yang menurut gue itu lumayan bagus juga. Sebelum dia akan blank game week di game week 33, kemudian kayak Wolves juga ketemu Aston Villa sama Newcastle, menurut gue juga nggak jelek-jelek amat. Jadinya agak sedikit tricky ya untuk gue buang pemain-pemain itu sekarang. Dan yang kedua di sini juga pemain-pemain yang double. Kalau lihat di sini ada MU itu akan double menghadapi Norwich dan juga Liverpool. Menurut gue ada Norwich setidaknya itu lumayan bagus. Tapi setelah itu dia akan ketemu Arsenal, Chelsea, dan gue nggak mau lama-lama juga hold aset dari MU gitu kan. Jadinya menurut gue pastinya ada keuntungan juga untuk kita bisa melakukan free hit di game week 33. Tapi kalau lu pun nggak ada free hit, menurut gue masih bisa banget untuk lu mulai transfer dari sekarang. Kalau lu misalnya udah nggak punya chip apapun gitu ya, saran gue sih lu cukup bener-bener masukin pemain-pemain yang
punya fixture bagus sampai game week 38, punya banyak double game week gitu ya. Kayak di sini menurut gue Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal itu menurut gue 4 tim yang harus lu prioritasin sih untuk masuk ke dalam tim lu kalau lu udah nggak punya apa-apa chip apa-apa lagi ya. Tapi kalau lu masih punya wildcard, wildcard sebenarnya pilihannya di sini ada di game week 31 sekarang menurut gue, karena banyak banget ya yang bisa aja bench boost di game week 33 juga karena ada yang double kan. Wildcard sekarang bench boost di game week 33 menurut gue itu opsi satu kalau lu punya wildcard dan juga bench boost. Atau kayak gue, wildcard di game week 34 dan lu akan pakai bench boost di game week 36 gitu. Menurut gue ini pastinya tergantung tim masing-masing lagi. Dan kalau misalkan lu misalnya punya free hit dan punya bench boost gitu ya, saran gue sih bench boost gue akan tetap pakai di game week 36 atau game week 37 mungkin, tergantung yang mana yang lebih besar. Tapi gue akan pakai di situ pastinya untuk bench boost gue. Dan untuk free hit kemungkinan besar gue akan pakai di game week 33. Gue rasa jadinya kalau lu misalnya nggak punya wildcard lagi, ya lu benar-benar siapin tim lu untuk double game week di game week 36 dan juga game week 37. Tapi lu akan free hit di game week 33, jadi lu bisa nggak peduliin ya sama aset-aset yang blank ataupun aset-aset yang misalnya double gitu, lu nggak harus ambil dari sekarang. Tapi sekali lagi nih, balik lagi ke tim masing-masing, jangan nggak bisa semua sama ya. Cuma untuk gue sendiri strategi chipnya gue rasa gue akan tetap free hit di game week 33 dan gue akan wildcard di game week 34 sama bench boost di game week 36 atau game week 37. Nah berikutnya di sini juga gue akan membahas mengenai isu yang lagi rame banget di FPL Twitter apalagi, dimana Trent Alexander-Arnold kemarin beritanya itu cedera ya, dan banyak yang bilang bahwa dia nggak akan bisa main lawan Watford atau di game week 31. Walaupun berita terakhir di sini sebelum gue upload video, gue udah denger kabar bahwa dia udah mulai training. Cuma ada yang bilang masih individual trainingnya, atau ada yang bilang juga sebenarnya itu nutup-tutupin doang biar dia nggak dipanggil sama Inggris kemarin dan nggak terlalu kelihatan gitu kesannya. Dan ya kita harus tunggu lagi ya pastinya update terbaru dari CTAA ini sendiri, apakah dia beneran cedera atau enggak. Tapi menurut gue yang menarik di sini kalau dia beneran cedera, dan gue di sini udah disiapin 3 nama untuk menurut gue yang sebenarnya nama obvious ya, nama yang bisa dibilang udah pasti gitu kan untuk mengganti TAA sendiri. Tapi gue pengen ajak lu lihat siapa sih yang paling oke untuk menggantikan TAA itu sendiri. Apakah di sini Robo, James, atau juga Cancelo. Dimana di sini gue ada siapin juga data-data dari yang gue ambil dari Fantasy Football Scout untuk 6 pertandingan terakhir di sini untuk chance created atau peluang yang diciptakan gitu ya. Di sini paling tinggi ada Robo dengan 14 peluang. Kita tahu Robo ini punya banyak crossing, bahkan corner yang ambil gitu kan, dan disusul sama Reece James dengan 12 peluang. Tapi sisanya kalau lihat di sini untuk goal attempt, shot inside the box, dan juga expected goals involvement, di sini bahkan Robo malah paling jelek kalau lu bandingin sama Reece James dan juga Cancelo. Apalagi kalau lu lihat di sini secara fixture sebenarnya game week 31, game week 32 dan juga game week 33. Di sini kalau lihat yang paling bagus menurut gue adalah Chelsea ya, dengan Brentford, Southampton dan juga Arsenal. Dan untuk Robo sama Cancelo, Liverpool dan juga City ini akan saling berhadapan di game week 32. Dan ini cukup tricky, dimana apalagi mereka ini sama-sama saling memperebutkan gelar juara ya dengan selisih 1 poin doang. Pastinya agak sedikit tricky banget. Dan tapi pastinya menurut gue itu akan membuat sedikit rawan rotasi ya, karena menurut gue harusnya Pep dan juga Klopp akan mengeluarkan skuad terbaik mereka. Tapi kalau lihat di sini karena gue udah punya Reece James, jadi kemungkinan besar kalau gue jual TAA, kalau TAA cedera, gue akan ganti dia dengan Cancelo daripada Robo itu sendiri. Oke, berikutnya gue akan langsung aja membahas mengenai tim gue untuk game week 31. Oke, untuk game week 31 di sini sejauh ini kayak gini tim gue, pastinya gue belum melakukan transfer apapun, dimana gue masih pakai formasi 4-4-2. Dan gue berharap di sini sebenarnya TAA nggak cedera gitu ya, jadi bisa bermain. Gue mainin di sini dengan formasi 4-4-2. Reece James gue akan pasang sebagai line up gue, dan gue akan bench Kilman, Ramsey dan juga Dennis di sini. Dan kalau misalnya TAA nggak cedera, gue juga agak sedikit bingung sebenarnya siapa yang akan gue lakukan transfer. Cuma kemungkinan besar gue akan masukin Gordon aja yang double game week untuk gue gantiin Ramsey gitu ya. Mungkin gue akan masukin dia instead of Doherty gitu. Jadinya gue akan pakai formasi 3-5-2. Tapi kalau misalnya TAA cedera, kemungkinan besar juga gue akan ganti TAA sama Cancelo. Walaupun pastinya akan rugi ya. Rugi sama Cancelo ini kan pastinya gue akan beli lagi nanti, mungkin gue wildcard di game 34. Tapi gue rasa punya Cancelo untuk kalau misalnya cover TAA yang gak main, menurut gue lumayan worth it juga untuk gue lakukan hal itu gitu ya. Jadinya kayak gitu rencana gue untuk game 31. Dan sekian video gue untuk kali ini. Buat kalian semua yang punya pertanyaan,
komen yang di bawah. Dan gue rencananya akan melakukan live streaming juga untuk deadline Game Week 31 mungkin 1,5 jam sebelum deadline. Dan buat kalian semua yang pengen join, pantengin terus aja sosial media gue, apalagi di Twitter @fpl62_. Thank you semua yang udah nonton, bye-bye.